Kelompok Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA memberi tumpeng sebagai ucapan selamat menjalankan cuti kampanye. Tetapi pemberian tumpeng ini ditolak Ahok melalui sejumlah stafnya di kantor Balai Kota DKI Jakarta. Pasca gugatan uji materi Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama perihal cuti kampanye petahana ditolak MK, Ahok pun kini harus tetap menjalani cuti. Putusan ini disambut gembira kelompok Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA dengan membawa nasi tumpeng ke gedung Balai Kota Jakarta. ACTA menjelaskan tumpeng ini dibuat sebagai bentuk sindiran ucapan syukur menyambut cuti kampanye untuk Basuki. Namun, Ahok menolak pemberian nasi tumpeng ini melalui stafnya. Iya, kita kan mau kasih Ahok. Iya, bapaknya. Loh, kenapa? Masalahnya apa? Ya, ajudannya, Pak. Ya udah, ajudannya saya boleh ketemu nggak? Tapi saya udah bilang aja kalau nggak. Udah berarti ditolak, udah gitu aja. Ya. Bapak bertanggung jawab ya atas. Kami datang mengantarkan tumpeng. Tumpeng itu kan dalam tradisi Indonesia kan selamatan, syukur dan doa selamat kepada Pak Ahok yang hari ini mulai cuti gara-gara dia kalah di MK lawan kami ini. Jadi kita harap Pak Ahok tenang melaksanakan cuti kampanyenya dan kalau bisa beliau lanjut cuti selamanya. Jangan balik lagi ke Balai Kota. Meski ditolak, pemberian nasi tumpeng sindiran tersebut justru menjadi berkah bagi para awak media yang bertugas di Balai Kota. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Parsono resmi. Ya, pemirsa, demo yang berlangsung siang tadi depan kantor Balai Kota DKI Jakarta menunjukkan betapa pentingnya komunikasi politik, terutama saat ibu kota sudah memasuki fase pilkada seperti saat ini. Dan sudah hadir para tamu saya malam hari ini. Di sebelah kanan, paling kanan adalah Jerry Sambuaga dari Partai Golkar yang tentunya mewakili dari pasangan Ahok Jarot. Selamat malam, Mas Jerry. Ada Muhammad Taufik dari Partai Gerindra mewakili Sandiaga Uno dan Anies Baswedan. Selamat malam, Mas Taufik. Selamat malam. Dan ada Didi Irawadi Syamsuddin mewakili AHY dan Silviana Murni. Selamat malam, Mas Didi. Malam. Dan pengamat politik kita, Heri Budianto. Selamat malam, Mas Heri. Saya ke Mas Jerry dulu. Mas Jerry, apakah sudah ada komentar langsung dari Pak Ahok terkait demo yang berlangsung siang tadi? Ya, saya pikir mungkin nanti Pak Ahok akan sampaikan langsung ya. Mungkin tapi kami dari tim ya tentunya kita melihat bahwa demonstrasi yang terjadi tadi ya, unjuk rasa yang terjadi tadi itu bagian dari mengutarakan pendapat ya. Kebebasan berekspresi yang memang dibenarkan dan diperbolehkan dalam sistem demokrasi kita ya, dan saya pikir itu sah-sah saja ya selama memang unjuk rasa yang dilakukan, demonstrasi yang dilakukan itu sesuai dengan aturan yang berlaku, hukum yang berlaku dan juga undang-undang ya, dan itu juga tidak anarkis, tertib, dan saya lihat tadi tidak begitu menimbulkan kemacetan ya. Biasanya kan sampai malam, tapi sore tadi sudah selesai. Jam 5 sudah bubar. Jam 5 sudah bubar. Jadi saya pikir ini merupakan mekanisme yang tentu kita hormati. Suara dari masyarakat yang tentu pasti ada perbedaan. Ya, saya pikir itu wajar-wajar saja dalam demokrasi. Gitu. Mas Taufik, sebagai counterpart Pak Ahok di DPRD, Pak Ahok sebagai gubernur, apakah kaget melihat gaya bicara Pak Ahok seperti yang terjadi di Kepulauan Seribu kemarin? Iya, saya kira ya, itu kan sudah dipertontonkan hari-hari oleh Ahok ya. Kali ini berkaitan dengan sesuatu yang sangat sensitif, yaitu soal agama. Saya kira kalaupun bukan Ahok yang melakukan itu, pasti reaksinya akan cepat. Orang menistakan agama Islam misalnya, katakan di Inggris, di Indonesia bereaksi secara cepat. Tapi sekali lagi saya kira kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan unjuk rasa tadi sore dengan tenang dan menyerahkan kepada jalur hukum. Saya kira ini perlu diapresiasi baik oleh kita maupun oleh penegak hukum. Jangan sampai kalau ini dihambat jalur hukumnya, kan masyarakat akhirnya melakukan gerakan secara sendiri. Ini yang saya kira nggak kita inginkan. Anda bayangkan puluhan ribu tadi dengan damai, dengan tenang. Tadi Pak Jerry bilang nggak ada macet, betul, kita kesini nggak ada macet. Saya kira ini langkah-langkah positif ya. Ini ada kedewasaan di bangsa kita. Baik.
Mas Didi sebagai bagian dari tim AHY Silviana Murni dan juga anggota Komisi 3 DPR. Saya nggak di Komisi 3 saya, tapi di DPP. Di DPP Partai A, Anda juga ahli di bidang hukum. Apa yang harus dilakukan oleh polisi agar masalah ini cepat selesai, tidak menimbulkan ekses-ekses lainnya? Saya kira begini ya, proses hukum sudah berjalan ya. Kita menghormati apa yang disampaikan Pak Ahok, dia meminta maaf pada rakyat, kita menghormati. Tapi kita menghormati juga masyarakat, kelompok masyarakat, warga negara yang ingin menegakkan haknya. Karena apa yang disampaikan kemarin, kita nggak bicara Pak Ahok, siapapun ketika bertutur demikian ya, dalam posisi sebagai pemimpin ya, pemimpin yang selalu jadi perhatian media, diliput media, melontarkan pernyataan, tentu harus punya kepekaan. Jadi harus ada melihat situasi masyarakat, tidak bisa sembarangan begitu saja. Walaupun mungkin katanya maksudnya tidak demikian, tapi fakta yang terlihat, reaksi sedemikian rupa, dan kalau didengar juga memang ya menyakitkan. Dan solusi terbaik adalah diserahkan ke ranah hukum kepada polisi. Saya kira kita hormati saja, kita hormati permintaan maaf ya, tapi di satu sisi warga negara yang ingin menegakkan haknya, kita hormati juga, daripada melakukan cara-cara lain di luar hukum. Cara hukum itu lebih terhormat, lebih bermartabat. Biarkan proses hukum ini, saya pikir polisi akan bekerja dengan baik, mencermati hal ini, saya kira. Mas Heri, berapa besar pengaruh demonstrasi tadi terhadap elektabilitas Pak Ahok yang bersama Pak Jarod saat ini elektabilitasnya menurun dibandingkan beberapa bulan yang lalu? Ya, kalau tren elektabilitas menurun kita bisa lihat ya, teman-teman yang melakukan survei. Ya. Saya membaca beberapa hasil survei, tapi dengan adanya peristiwa ini menurut saya ini dampaknya juga sangat besar. Kita bisa lihat misalnya respon terutama umat Islam terhadap pernyataan itu. Yang dilukai adalah keseluruhan umat Islam. Dan hari ini membuktikan ya bahwa seluruh Jakarta hari ini ya, di jalan-jalan utama ya, terutama tadi di kawasan dekat-dekat Balai Kota dan Istana dipenuhi oleh manusia. Nah kita lihat semua berjalan dengan baik. Dan tentu ini kan juga tidak akan berdiri tanpa ada efek menurut saya. Jadi jelas ini akan mempengaruhi nanti tren ke depan seperti apa. Karena saya katakan ini pertarungan di beberapa sosial media kan terjadi. Kalau kita lihat di sosial media, ini dua kutub ini ya, yang pro terhadap Ahok dan yang kontra, terutama umat-umat Muslim ya, ini terluka dengan pernyataan itu. Meskipun Pak Ahok sudah meminta maaf secara langsung ya? Maaf itu otomatis. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Taufik dan Mas Didi bahwa proses hukum biarlah berjalan. Tapi ini kan soal opini. Nah, komunikasi yang disampaikan oleh Ahok ini jelas nanti akan menimbulkan seberapa besarnya. Kita perlu melakukan sebuah studi menurut saya, perlu survei seberapa besar. Dan mudah-mudahan saja ya dalam waktu dekat akan ada survei pasca peristiwa ini gitu. Bagaimana tanggapan publik terhadap pernyataan Ahok dan apakah itu kan kalau kita bicara survei itu kan ada 3 hal ya yang perlu dilihat menurut saya. Oke, popularitasnya, tapi akseptabilitas juga berpengaruh. Nanti yang akan mendongkrak elektabilitas. Jadi trennya seperti itu, Mas. Kalau misalnya kita berbicara soal demo hari ini, ada yang terpengaruh dari sisi elektabilitas dan akseptabilitas. Akseptabilitas, Mas. Jadi mungkin saja ya orang yang tadinya simpati menjadi tidak simpati, orang yang tadinya suka menjadi tidak suka. Nah, walaupun pilihannya nanti, elektabilitas itu kan nanti, ya. Tapi orang suka dulu nih. Karena kan masih ada 4 bulan lagi menuju tanggal 17 Februari 2017. Apakah fase tersebut tidak cukup untuk mengembalikan opini dari masyarakat? Sebuah fakta ilmiah dalam survei, kalau tren seorang kandidat itu turun, maka trennya akan turun. Sulit dia akan bangkit. Ini yang harus dijaga. Itu teori dan fakta yang terjadi selama ini? Fakta ya. Kita bisa lihat gitu loh. Makanya seorang kandidat itu harus paham betul ketika tren dia menurun, ini akan terus terjadi penurunan. Maka ini harus dicermati menurut saya bagi calon pertahanan. Baik. Boleh tanggapi ya sedikit ya dari Mas Heri tadi. Kalau dibilang tadi survei-survei sudah mengatakan ya, sebagaimana kita tahu di media bahwa survei petahana dalam hal ini Gubernur Basuki Cahayapurnama memang menurun katanya begitu ya. Tapi itu kan dilakukan setelah ada calon-calon lain sekarang ya, setelah ada Pak AHY dan juga ada Anies ya. Karena sebelumnya itu tentu tidak turun, naik tinggi sekali karena tidak ada disandingkan, belum ada lawan. Tapi sekarang
sekali lagi sudah ada 2, otomatis kan paling tidak terbelah menjadi 3, ya otomatis pasti ada sedikit penurunan, dan itu saya pikir wajar saja. Artinya logikanya sebuah keniscayaan, itu sebuah keniscayaan itu pertama. Dan kedua, kita lihat tadi Mas Heri saya bilang bahwa merespon tadi ada 3 hal ya, popularitas, akseptabilitas, dan juga elektabilitas ya. Saya sepakat bahwa popularitas penting dan akseptabilitas juga lebih penting karena tingkat kesukaan masyarakat kepada calon atau kepada petahana. Tapi kita lihat sekarang di sini tingkat happy-nya masyarakat ini bagaimana? Kalau kita lihat sekarang, kita mesti lihat masyarakat itu kan berbagai segmen ya. DKI itu luas sekali. Kita lihat mana daerah-daerah yang memang Pak Ahok itu datang, mereka sangat happy. Yang menurut Anda segmen masyarakat mana yang happy dengan Pak Ahok? Saya pikir merata ya, dari mulai yang seluruh lapisan saya pikir ya. Dari mulai yang terkena relokasi sampai yang menengah ke atas, semuanya itu merasakan happy. Khususnya mereka mendapatkan manfaat-manfaat dari program-program yang dilakukan oleh Pak Gubernur ya. Dalam hal misalnya relokasi, dalam hal misalnya kartu Jakarta Pintar dan lain sebagainya. Saya pikir itu merupakan kiat-kiat dan juga bukti nyata yang sudah ditunjukkan oleh Gubernur DKI Jakarta, di mana mungkin ya calon-calon lain mungkin belum pada posisi untuk memberikan bukti. Ya, ini kita sudah ada track recordnya, sudah ada kerjanya, sudah ada hasilnya, dan sudah ada tingkat kepuasan yang bisa kita wawancara nanti di masyarakat. Soal janji dan bukti kita lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya untuk Mas Taufik dan Mas Didi, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk to iNews. Mas Taufik, di saat calon-calon lain termasuk calon Anda, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno masih berjanji Ahok sudah memberikan bukti. Itu yang dijual oleh timnya Ahok. Iya, buktinya Ahok ditolak oleh warga-warga masyarakat. Coba Anda ke bawah. Ahok ini sekarang kalau turun, itu yang datang itu pertama adalah polisi dulu. Itu sebagian kecil atau sebagian besar? Sebagian besar nih warga nolak. Jadi kalau sekarang dia mau resmikan apa aja, itu mesti polisi, tentara dulu. Ini kan baru ada nih gubernur model kayak begini gitu loh. Yang ditolak oleh masyarakat. Saya kira ini fakta di lapangan gitu ya. Kalau soal KJP, KJS itu program udah lama gitu loh. Dan saya kira wajar kalau kemudian katanya aku udah buat, ya aku kan petahana. Coba serahkan pada kami nanti jauh lebih baik. Jadi Anda optimistis pasangan Anda jauh lebih baik dibandingkan petahana saat ini? Lebih baik, lebih santun gitu ya. Lebih cerdas. Oke, Mas Diri silakan. Sedikit tadi Bang Taufik bilang ya. Tadi dibilang Bang Taufik bahwa kemana-mana Pak Ahok ya datang itu harus ada polisi katanya. Tapi sekarang kita lihat saja fakta yang terjadi di lapangan ya. Yang kemarin di Kepulauan Seribu ya, yang itu mengundang polemik ya, kita lihat. Di video penuhnya, di video utuhnya tak ada satupun ya yang protes, tak ada satupun yang marah. Mereka happy-happy saja. Ya, itu pertama. Ya, Bang. Terus kedua, kalau kita lihat ya, kemarin kita lihat misalnya setiap minggu Pak Ahok itu diundang oleh warga DKI Jakarta untuk datang ke kondangan, ke kawinan, ke nikahan. Bahkan sampai antri ke balai kota untuk menyerahkan undangan, bahkan sampai dibilang untuk turut mengundang. Itu menunjukkan antusiasme masyarakat memang masih menerima. Dan satu lagi yang ingin saya katakan bahwa kalau kita lihat realnya di lapangan, itu nggak ada yang menolak. Saya lihat happy-happy. Saya berapa kali ikut beliau, berapa kali lihat banyak teman-teman datang mendampingi beliau. Itu ibu-ibu datang, bapak-bapak datang, anak-anak sama semua, foto-foto rebutan dengan beliau, menunjukkan satisfaction-nya, menunjukkan kepuasannya, dan menunjukkan bahwa memang masyarakat DKI itu cinta dengan Ahok. Benarkah demikian Mas Didi? Nah, saya begini, saya bicara data saja. Ya. Kita semua kan ada data-data BPS ya, bahwa 4 tahun terakhir ini ternyata tingkat kemiskinan, ya, indeks kemiskinan meningkat di Jakarta. Kedalaman kemiskinan meningkat. Daya beli masyarakat juga pun lebih sulit. Ini data BPS tahun? Oh, udah semua dirilis ya tahun ini jelas sekali. Dari sini kan terlihat bahwa pembangunan Jakarta mungkin kalau boleh saya katakan lebih banyak pembangunan fisiknya. Ternyata kue pembangunan itu belum bisa merata ke seluruh lapisan masyarakat. Kita lihat beberapa hal seperti misalnya reklamasi dan sebagainya. Banyak orang melihat itu ke depan apa benar menguntungkan masyarakat bawah? Apa ke depan hanya menguntungkan orang-orang yang berduit yang akan tinggal di sana? Padahal bicara reklamasi, sesungguhnya menyelamatkan lingkungan. Apakah dipaksakan bangunan mewah di sana? Boleh-boleh saja itu. Tapi ada aspek lain bahwa lingkungan harus diselamatkan, bahwa itu benar-benar bisa menyelamatkan banjir. Hal ini masih jadi tanda tanya. Meskipun itu didukung oleh pemerintah pusat pada akhirnya, seperti itu. Ya, walaupun didukung oleh pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah tentunya kan harus punya pengkajian yang lebih jauh tujuannya sejauh mana. Tapi kembali lagi, indeks kemiskinan jelas bahwa 4 tahun ini tidak lebih sejahtera. Ya, kalaupun ada beberapa kali ditontonkan adanya sungai yang bersih, sebagian kalau saya lihat. Coba Anda keliling sungai-sungai di pinggiran Jakarta, apakah sebersih itu? Ada trotoar yang bersih sebagian, apakah kampung-kampung kumuh itu nggak bisa kita tutupi.
begitu banyak masih inilah gambaran Jakarta yang saya kira tantangan buat semua ke depan. Baik. Dan saya pikir Pak Ahok 5 bulan ini fokus saja ini membenahi daripada 5 bulan ini timbul polemik-polemik yang membuat panas dan tidak kondusif kita menuju pilkada ini. Saya respon sedikit ya. Tadi yang Mas Didi katakan itu data katanya. Tapi kita lihat data kapan. Datanya itu apakah memang benar-benar itu merefleksikan. Ya. Dan kita lihat juga, jangan lupa ada data dari Pemprov DKI. Ya. Data dari Pemprov DKI, Bang. Nah, ini saya izin sedikit, mau bicara sedikit ya. Data Pemprov DKI itu saya bawa tadi saya lihat. Kita lihat macam-macam aspeknya. Dari mulai kenaikan gaji sertifikasi guru. Ya. Tunjangan guru itu meningkat. Ya. Upaya-upaya kesehatan juga meningkat, KJP itu meningkat. Nah itu kita tidak bisa lihat sebagai sebuah hal yang tidak dibuktikan dong. Itu kan bukti nyata. Gini, saya pikir kalau abang datang ke masyarakat gaji guru sekarang berapa sudah menaikkan sejak zaman pemerintahan Ahok. Jadi itu tidak bisa dimungkiri lagi. Gini. Saya kira gini ya, orang kalau mengukur kinerja pemerintahan itu dari serapan. Serapannya 40%. Sedikit ya. Ini kan saya yang mengawal itu. Serapannya 40%. Anda bayangkan ya, Ahok memberikan TKD, akhirnya uang APBD itu habis untuk TKD. Ya. Pembangunan belanja modal kecil sekali karena itu berdampak pada kemiskinan. Baik, silakan. Saya tanggapi sedikit mengenai serapan ya. Pertama kita lihat. Ini kan kalau kita bicara serapan, kita bicara anggaran, begitu Bang ya? Tadi Abang bilang yang mengawal kata di DPRD. Kita lihat, kita saksikan sendiri. Masyarakat DKI, bahkan masyarakat Indonesia menyaksikan bagaimana waktu itu, katanya ya. Pada saat itu ada ketegangan lah antara Gubernur DKI dengan DPRD. Kenapa? Karena ternyata dicurigai. Ada indikasi katanya Bang. Ya, ada indikasi di DPRD DKI itu ada anggaran. Kita lihat, justru itu Pak Ahok itu ingin menunjukkan bahwa kita harus bersih. Ya kan? Nah, kita harus bersih, makanya agak sedikit ada penundaan di situ. Bagaimana bisa bersih itu ada sedikit penundaan. Nah, itu sudah menjadi bukti. Bagaimana bisa bersih? Bahkan ada yang sudah menjadi tersangka di pengadilan. Bagaimana itu kita bisa bilang nggak bersih? Justru itu menunjukkan komitmen kebersihan seorang gubernur gitu loh. Begini ya. Saya mengawal ini, Ahok di mana bisa dibilang bersih? Udah jelas tuh menurut saya, menurut kita semua dewan itu yang termasuk partainya Bung Jerry bahwa sumber waras masalah. Tengkareng beli tanahnya sendiri. Ini kan soal backup aja yang saya kira sebentar lagi akan masuk. Baik, saya ke Mas Heri sebentar. Administrasi pemerintahan jadi masalah ya. Di tengah begitu populernya berbagai hal yang dilakukan, kita bisa melihat pembelian lahan sendiri ini suatu masalah. Saya sebagai orang hukum, ini suatu masalah saya kira ya. Lalu penanganan persoalan reklamasi, Rumah Sakit Sumber Waras pun meninggalkan polemik yang... Baik, saya ke Mas Heri sebentar. Masalah saya kira. Mas Heri, kalau kita melihat sebuah masalah tentu ada dua sisi yang berbeda-beda tergantung sudut pandang kita. Nah, seharusnya masyarakat seperti apa untuk jeli melihat mana calon yang terbaik di antara tiga tersebut? Iya, saya lebih tertarik bicara tentang perilaku pemilih. Ini jauh menurut saya lebih bermanfaat bagi tiga tim sukses, gitu ya. Karena begini, tadi saya mendengar Mas Jerry bicara soal misalnya Ahok diterima oleh masyarakat, Bang Taufik juga, kemudian Mas Didi sama. Oh enggak ya? Oh ditolak gitu ya. Enggak, calonnya Bang Anies juga diterima. Kita bisa lihat misalnya. Ada yang menarik menurut saya di perilaku pemilih di DKI. Siapapun yang datang diterima, dibukakan pintu. Ini menarik menurut saya. Atau masyarakat welcome siapapun yang datang, silakan. Persis. Kalau tadi dikatakan misalnya foto-foto, semua tuh foto-foto. Mas Agus datang, Pok Silvi datang, masyarakat juga foto-foto. Ahok datang, foto-foto. Anies Sandi datang juga foto-foto. Berarti kontestasi pilkada bagi masyarakat adalah sebuah hiburan jangan-jangan. Ya, soal memilih nanti dulu. Karena kan saya katakan di dalam perilaku politik pemilih, setiap isu yang muncul itu pasti berpengaruh. Apa yang bisa menggugah masyarakat untuk memilih seorang calon? Nah, ini kan masyarakat ini kan dilihat dari klasifikasi pemilih. Kita mengenal dalam teori-teori politik, kita misalnya ada pemilih rasional dan tradisional. Misalnya ya, pemilih rasional perkotaan. Itu pun ada dua lagi nih, ada model pemilih-pemilih undecided voter juga sangat berpengaruh. Ini menentukan. Ini kan belum bicara program mereka. Tadi misalnya Mas Jerry bicara ya, tren penurunan itu telah ditetapkan 3 calon. Memang betul. Jadi polarisasi itu ketika
terjadi ada calon yang sudah pasti mendaftar, pasti polarisasi sudah akan terlihat. Nah, berikutnya, tipikal pemilih-pemilih rasional mereka akan lihat mana nih yang bisa memberikan solusi pada Jakarta. Makanya saya sekarang melihat kok jadi berubah nih tren isunya. Tidak seperti 2012. 2012 coba lihat. Di awal itu sudah bicara program, bicara macet, bicara banjir. Sekarang hilang. Hilang dengan apa? Hilang dengan perilaku gaya komunikasi kandidat. Nah, kalau sekarang masyarakat lihat ini antitesa loh, 3 calon ini, 2 calon mirip, ya. Antitesa dari Ahok dengan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos apa adanya, lalu kemudian muncul sosok Anies yang bawaannya tenang, intelektualitasnya muncul lagi sosok Agus. Baik, jadi ini jualannya kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita juga akan melihat seberapa besar pemirsa pengaruhnya dengan penunjukan artis-artis yang ditunjuk menjadi juru kampanye 3 pasangan calon pilkada, seperti apa pengaruhnya kepada pemilih di DKI Jakarta. Kami akan segera kembali. Mas Heri, kehadiran seorang artis sebagai juru kampanye apa serta-merta bisa membuat masyarakat memilih jagoan dari jurkam tersebut? Iya, kalau kemudian referensi utama, salah satu ya, saya dan teman-teman di Polkom pernah melakukan studi ya, motif ya. Waktu itu memang kita spesifik pada pemilih pemula. Apa yang mendorong mereka untuk memilih tokoh tertentu. Lebih besar itu referensinya adalah keluarga. Berarti orang tua masih menjadi, ya itu besar sekali ya, mencapai 50%. Setelah itu baru muncul itu tokoh-tokoh idola. Seperti artis. Seperti artis, salah satunya. Jadi kalau kita bicara tokoh idola, belum tentu artis ya. Bisa jadi ya public figure yang sering muncul di TV mungkin juga termasuk juga mungkin opinion maker juga. Meskipun pemilih DKI Jakarta disebut sebagai pemilih yang rasional. Ya, tadi kan di jeda kita tahu, saya percaya Bang Taufik karena pernah mantan ketua KPU DKI 40%. Tapi menurut saya kalau 40% itu bisa diraih, kita bicara pemilih 40% pemilih rasional. Pemilih rasional. Kalau pemilih rasional ini bisa diraih, dimanfaatkan oleh teman-teman tim sukses ini, saya kira itu sudah cukup baik. Nah, cuma memang perlu data. Tren, misalnya tren motif teman-teman pemilih rasional ini menentukan pilihan itu apa? Apakah sosok, apakah program, atau apa ini yang belum pernah kita... Untuk pilkada 2017 nanti lebih kemana arahnya? Kepada program, sosok, atau faktor yang lain? Nah, sampai hari ini kita kehilangan arah kan untuk bicara program. Tadi kan saya katakan di segmen sebelum break, bahwa beda pemilu 2012 DKI, pilkada DKI dengan sekarang, kita sekarang hanyut dengan sosok. Gitu loh, yang kontroversial. Nah, 2012 itu sudah mulai bicara tentang bagaimana solusi penyelesaian masalah banjir, soal penataan kota, kemacetan dan sebagainya. Memang ada beberapa pihak mengatakan tidak seksi, tapi menurut saya pemilih rasional menunggu itu. Hari ini problem-problem di Jakarta itu nggak selesai-selesai juga, bahkan tambah parah. Tambah parahnya apa? Misalnya banjir tuh terjadi di daerah Kemang yang selama ini tidak pernah banjir misalnya. Baik, Mas, ini itu menarik sebabnya, gitu ya. karena itu pula Ahok akhirnya menunjuk Sophie Lacuba sebagai salah satu juru kampanye. Ya, oke, saya mau menyikapi tadi yang merespon yang tadi Mas Heri bilang tadi bahwa mengenai sosok dan juga program ya. Tadi menarik yang dibilang ya. Nah, ini mungkin kita juga patut kritisi mengapa masyarakat atau bukan masyarakat, mungkin calon-calon lain ya itu lebih pada fokus kepada menitik beratkan isunya itu bukan lagi kepada program, tapi lebih kepada sosok. Jadi sosok-sosok yang mungkin dinilai oleh sebagian banyak orang itu kontroversial itu dijadikan semacam bahan gitu. Oh, ini kontroversial, ikutlah calon kita ini lebih santun, lebih apa. Nah, itu menurut saya itu tidak bagus, tidak sehat dan tidak pas. Justru ini yang kita mau jual bahwa dan kita mau sampaikan kepada masyarakat, calon kita Ahok ini adalah sudah memiliki track record pertama. Dan kedua, ini pemimpin yang sudah pernah memimpin wilayah DKI Jakarta. Pemimpin itu kan harus juga teruji memimpin wilayah, tidak hanya soal memimpin unit-unit kecil. Ya, kita lihat calon-calon lain apakah sudah pernah ada pengalaman untuk memimpin wilayah sekelas DKI Jakarta. Nah, terus ketiga, kita lihat soal tadi dibilang bahwa kasus-kasus yang tadi Mas Didi bilang ya itu sudah selesai. Tidak ada pelanggaran pidana, tidak ada pelanggaran hukum yang tadi dibilang sumber waras itu sudah clear. Nah, jadi kalau saya mau sampaikan kepada teman-teman dan juga kepada masyarakat bahwa Gubernur Basuki Cahayapurnama ini pertama jelas ya memiliki program-program yang bisa dilihat di data-data. Kita bisa open kok. Data-data di Pemprov DKI itu sangat terbuka. Kita bisa datang aja ke balai kota, kita minta dari mulai sertifikasi guru, gaji guru, tingkatan kesehatan masyarakat, dan juga ada pasukan-pasukan yang kita lihat kan dari DKI, pasukan oranye, pasukan ungu, dan lain-lain. Itu semuanya adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan
oleh pemerintah DKI untuk memakmurkan masyarakat. Baik, Mas Taufik, soal Jelas. itukah Pemprov DKI Jakarta dibawa kepemimpinan Pak Ahok? Saya bilang enggak ya. Enggak begitu. Anda bagaimana orang ke Dewan aja nggak terbuka, apalagi ke publik. Yang dia sampaikan ke publik Tapi itu kan ada rapat yang diunggah ke YouTube. Iya, itu kan masyarakat bisa rapatnya. melihat. Rapatnya aja yang diunggah-unggah ke YouTube. Memang kan kerjaan Ahok tuh kan mengunggah dirinya ke YouTube. Sampai-sampai kasus Pulau Seribu kan, itu kan karena diunggah sendiri gitu loh. Saya kira ini yang mengunggah ke YouTube kan Ahok sendiri. Ini yang saya kira, saya ingin sampaikan begini ya, bahwa soal pengalaman tadi. Dulu itu Jokowi sama Ahok sama-sama pengalaman di DKI-nya belum ada, Mas. Kalau itu jalan sendiri. Misalnya calon kami nih Anies ya. Anies punya pengalaman besar mimpin departemen, mimpin soal pendidikan gitu. Sebelum saya ke Mas Didi ya. Jadi Bang Taufik tadi dibilang Pak Jokowi katanya belum punya pengalaman. Sekarang beliau ada presiden. Dari wali kota Solo memimpin wilayah Solo, DKI memimpin DKI, sekarang memimpin Mas, RI. kan Bagaimana kita bisa lihat itu tidak sebagai bukan. pengalaman? Waktu Terus datang ke Jakarta, kami yang bawa loh. Saya ingin katakan soal transparansi. Tadi Pak Ahok itu jelas, Pak Bang Taufik. Baik, waktu kita sisa 2 menit, saya harus masyarakat ngasih ke Mas lihat, Didi. masyarakat tahu, Baik, begitu Mas Didi silakan. Saya kira saya nggak sependapat, kita belum bicara program karena tahapan kampanye ini ada tahapannya. Setelah tanggal 23, 24 kita tidak ingin melanggar ya. Nanti pada saatnya saya pikir setiap calon akan bicara program dan kami sudah mempersiapkan program-program yang baik. Mana yang bagus tentu kita lanjutkan, mana yang kurang ini masih banyak pasti kita akan perbaiki. Program-program yang inovatif ke depan saya kira. Tadi kalau dibilang menyerang sosok saya tidak sependapat. Itu karena Pak Ahok sendiri yang rentan karena cara politik yang tidak terkontrol, maaf saya katakan demikian. Sehingga timbullah yang namanya, sebagai contoh begini, ketika orang mengkritisi soal Pak Ahok kok ngomongnya kasar sekali, lalu menyalahkan orang Bangka Belitung, bahwa ini tabiat di kampung saya. Kawan-kawan saya kebetulan ada yang dari sana sangat marah. Saya pikir ketika kita keliru ya, keliru bertutur, jangan menyalahkan culture, menyalahkan budaya, itu lebih pada karakter. Kalau sudah demikian karakternya ya sudah apa adanya. Dan juga sangat lucu kalau menjelang pilkada lalu merubah karakter, jangan. Saya pikir lebih baik kerja saja ya, fokus saja. Ini 5 bulan ya, incumbent ini kan 5 bulan, masih banyak PR yang terjadi. Sementara kita lihat penggusuran ini banyak yang menilai kurang manusiawi, kurang respek pada manusia. Bagaimana bisa merangkul masyarakat ini? Jangan yang tergusur ini lalu jadi tersingkir, terbuang. Saya rasa tidak. Ya, apakah itu sebenar yang dilakukan? Kalau lihat reaksi-reaksi yang terjadi selama ini jadi masalah saya pikir ya. Sedikit saja begini. Tadi kalau dibilang tadi katanya menghina culture, tidak ada. Pak Ahok itu menghina budaya, itu pertama. Kedua, tadi soal dibilang fokus kepada kerja, justru kita fokus kepada kerja. Baik. Ya kan itu kan fakta. Ini fakta nih. Sekarang kita lihat ada kalimat Ahok semua dihina. Ada yang menunjukkan bahwa Pak Ahok menghina, tidak. Pertama. Semua dihina sama Ahok. Orang agama aja dihina sama Ahok. Ini tidak pas. Sekarang kita lihat itu kan kalau mau lihat itu harus diuji dalam hukum. Faktanya MUI mengatakan kita serahkan nanti semuanya ke aparat penegak hukum. Tidak kayak seperti itu. Kita serahkan semua kepada polisi. Bicara soal hukum ini tidak akan selesai. Tapi kita bicara soal aparat penegak hukum yang menentukan. 5 bulan Mas Didi kan orang hukum, Mas Didi bisa lihat. Contoh nasional ya. Saya pikir setiap calon harus menjaga ya, seorang pemimpin ini menjadi sorotan luar biasa. Setiap setiap waktu berkata ini jagalah sebaik-baiknya, jangan menyinggung, jangan menyakiti dari seorang pemimpin kepada masyarakat kebersamaan harus kita jaga. Jadi yang namanya sara itu jangan nuduh orang lain. Kadang-kadang mungkin karena bertutur yang tidak tepat, tidak bijaksana. Mas Jerry, terima kasih. Timbullah hal yang demikian begitu. Mas Taufik, terima kasih. institusi agama MUI mengatakan Ahok melanggar. Baik. Ahok melakukan penistaan. Itu harus dipegang. Mas Taufik, terima kasih. Masih terima kasih. Nanti Masih polisi terima yang kasih. menentukan Pemirsa, kita buktinya tidak gitu ingin loh. Pemilu Pilkada Jakarta berubah menjadi anarkis karena semuanya kita serahkan pada hukum. Biarlah hukum yang menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Demikian Talk to Anies malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Selamat malam.